selaras dengan kehendaknya Tuhan gitu. Gitu. Oke. Jadi misalnya gini, ada orang bersalah sama Kang Abu. Ya, orang bersalah sama Kang Abu. Orang bersalah sama Kang Abu ingin dialiri sifat Tuhan yang maha memaafkan. Tapi Kang Abu misalnya memilih untuk menyimpan dendam. Selaras nggak tuh? Enggak lah. Nah gitu. Jadi untuk bisa selaras atau ridho Allah itu artinya apa? Ya harus memaafkan. Supaya tapi memaafkannya gimana dulu? Kang Abu bilang sama orang ini, aku memaafkan kamu. Itu belum selaras. Belum benar-benar selaras, sudah mendingan lah gitu. Selarasnya adalah, ada orang bersalah kepada saya, maka dengan kesalahan dia, saya bisa mengalami sifat Tuhan yang maha memaafkan. Biarlah sifat Tuhan yang maha memaafkan ini mengalir dan menggunakan diri saya untuk memaafkan dia gitu. Jadi berarti Tuhanlah yang memaafkan, menggunakan diri dan keberadaanku untuk memaafkannya itu. Seberapa Tuhan bisa memaafkan kalau kayak gitu? Tuntas kan? Nah itu lebih selaras gitu. Oke. Lebih ridho. Sesuai dengan ridho Allah gitu. Lebih selaras gitu. Nah, keselarasan itu berbanding terlurus dengan kesadaran dan kesadaran langit ya, yang makin lama makin tinggi gitu. Jadi semakin tinggi kesadaran spiritualnya, langitnya makin tinggi, akhiratnya makin luas, makin tidak terbatas, dia bisa makin lebih selaras gitu. Dengan apa yang Tuhan kehendaki gitu. Oke. Nah berarti kan menarik Mas ya. Tadi berarti keridoan itu bukan dicari gitu ya. Bukan. Tapi ditemukan di dalam gitu. Iya. Iya kan? Nah, semakin kita bisa memasrahkan diri dan keberadaan kita kepada Tuhan dan berserah, menyerahkan segala urusan kita kepada Tuhan, bertawakal untuk mengandalkan, menyerahkan urusan dan memasrahkan kepada Tuhan untuk mengurus urusan kita, pasti udah selaras kan? Perbuatan baik yang paling diridho Allah perbuatan siapa? Perbuatan dia juga. Iya, perbuatan Allah sendiri. Iya gitu. Betul. Paling selaras itu. Gitu. Kalau masih misalnya kalau 100%, perbuatan kita 100%, Allahnya 0%, itu kan nggak selaras. Makin kecil kita berbuat, makin tinggi Allah yang melakukan, makin ridho nggak? Ya gitu. Jadi Allah radhiyallahu anhum waradu'an, artinya Allah ridho kepada mereka ridho kepada Allah itu artinya selaras gitu. Kalau orang udah bersyahadat yang benar, udah mati syahid, mati perbuatan fisiknya dan hanya syahid menyaksikan Allah yang melakukan, udah pasti semuanya itu ridho Allah nggak? Ya gitu. Yang dia jadi hanya gimana mau nyari ridho Allah sih gitu? Sebetulnya ya. Iya. Oke. Jadi kalau dibilang mengorbankan diri, ini malah sampai membunuh diri, quote-unquote, membunuh nafsunya itu, membunuh akunya itu, menyerahkan aku kepada sang aku, akhirnya sang aku atau aku satu yang melakukan segala-galanya. Ya udah pasti itu diridhoi. Iya, align, selaras. Gitu. Oke. Jadi ingat 972, Mas, mungkin ini kita relate-kan ya. Ini menarik soalnya nih. Ini karena dikotomis tentang surga, Mas. Ini وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Jadi menarik nih. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Maksudnya kemenangan agung lebih besar tuh gimana sih, Mas? Ini kan sebenarnya surga itu adalah kondisi kan? Ya. Kal itu adalah eternal. Jadi kondisi eternal now gitu. Tapi ridho Allah itu lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Nah, itu tuh kadang-kadang hidup tuh kepengen punya tujuan masuk surga gitu. Ya. Ya kan?
Tapi ini lagi diajarin supaya di atas surga itu ada sesuatu yang lebih besar, yaitu align atau selaras dengan kehendak Tuhan gitu. Oke. Misalnya sebagai contoh gini, Kang Abu. Menurut Kang Abu, surga itu tempat yang enak-enak doang. Oke? Lalu ada roh yang namanya Muhammad. Dia diutusnya ke tempat yang jahiliyah gitu. Itu pengutusan dia ke tempat yang seperti itu, dia dilemparin batu loh. Menurut Kang Abu itu surga apa ridho Allah? Ridho Allah. Nah, gitu. Kalau ngelihat tempatnya nggak enak, tapi disitulah pusat keselarasannya kan gitu. Ya. Kalau kita udah jadi utusan Tuhan, milih nggak di mana diutus? Kan nggak. Kita selaras saja sama Tuhan. Itu maksudnya ridho Allah lebih besar. Misalnya gini, di dalam hidup ini, Kang Abu mau diajarin sifat Tuhan yang maha sabar. Lalu Kang Abu ditaruh di tempat orang-orang yang nyebelin gitu. Untuk belajar sabar. Menurut Kang Abu, itu bukan surga. Oh isinya orang nyebelin semua sih. Tapi itu ridho Allah gitu. Selaras sama kehendak Allah. Begitu Kang Abu ditaruh di tempat yang seperti itu, dan Kang Abu bisa belajar mengalami sifat Tuhan yang maha sabar, Kang Abu tuh energinya naik gitu.